Perkenalkan, nama saya Astrid Kristiani Brulingga. Saya dari kelas 11 MS3. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Kawanjahe. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi sejarah kelas 11 pada bab 1, yaitu mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Dalam mempelajari subbab ini, yang harus kita ketahui yang pertama adalah pengertian kolonialisme dan imperialisme. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian kolonialisme. Kolonialisme adalah penjajahan suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asalnya. Contohnya itu pada negara Belanda. Yang kedua adalah pengertian dari imperialisme. Imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintah atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang, contohnya itu pada negara Inggris. Adapun faktor-faktor sebelum terjadinya kolonialisme dan imperialisme disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme dan imperialisme Eropa, atau perdagangan melalui jalan sutra. Yang dimaksud dengan jalan sutra adalah jalan yang berhubungan atau yang menghubungkan Tiongkok dengan negara Eropa, di mana komunitas utama yang diperdagangkan adalah sutra dan akomodasinya dari onta. Faktor yang kedua adalah perdagangan di Nusantara, di mana menurut Poskonogoro dan Noto Susanto pada masa praksara, penduduk Indonesia dikenal sebagai pelayan. Pelayan yang tangguh, yang sanggup menaungi lautan lepas dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan. Barang yang diperjualkan pada waktu itu atau yang diperdagangkan adalah batu bara atau perhiasan. Dan lahirnya kolonialisme dan imperialisme Barat disebabkan tujuan utama dan pertama kedatangan para penjajah Barat adalah untuk berdagang rempah-rempah. Ada juga faktor penyebab lahirnya kolonialisme dan imperialisme Barat adalah yang pertama, karena adanya gold, glory, dan gospel. Yang kedua, adanya berbagai penemuan baru di bidang teknologi maritim. Yang ketiga, munculnya penemuan Galileo yang menyatakan bahwa dunia itu bulat. Dan yang terakhir, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena penghangatnya dan bisa dijadikan pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor itu, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Salah satunya adalah negara kita, negara Indonesia. Hal-hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah yang pertama itu pada negara Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda, dan yang terakhir adalah negara Inggris. Pada tahun 1511, Alfonso I Albuquerque Portugal menguasai Malaka. Pada tahun 1521, Sebastian del Cano di Spanyol berlabuh di Tidore. Pada tahun 1590 sampai 1600, Jacob van Eyck mendarat di Maluku. Pada tahun 1604 dan 1770, Henry Wilton sampai di Sumatera dan Banten, dan pada tahun 1605 mendarat di Ambon. Pada tahun 1770 Jamesko sampai di Batavia. Pada tahun 1607 VOC didirikan. Pada tahun 1808 Herman William Dance diangkat menjadi gubernur jenderal. Dan pada tahun 1811 perjanjian Tuntang ditandatangani. Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.